Ya, shalom semuanya. Kita ketemu lagi dalam Contextual Bible Reading. Bacaan kita pagi ini dari Hakim-Hakim pasal 2 ayat 1 sampai ayat 23. Silakan. Hakim-Hakim pasal 2. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini, mezbah mereka haruslah kamu robohkan. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Mengapa kamu berbuat demikian? Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu, dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Maka tempat itu dinamai Bokim, lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka berzinah dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka, karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya, dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang sangat tegar itu. Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah Ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka, dan tidak mendengarkan firman-Ku. Maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satupun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya. Supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu aku mencobai orang Israel. Apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka atau tidak? Demikianlah Tuhan membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal dengan tidak segera menghalau mereka. Mereka tidak diserahkannya ke dalam tangan Yosua. Ya, terima kasih. Setelah terkasih ayat 1 sampai ayat yang ke-5, kita melihat sana kehadiran malaikat Tuhan yang
menyampaikan secara tegas sekali kepada bangsa Israel berkenaan dengan perilaku, perangai, dan kehidupan bangsa ini. Di mana dikatakan di ayat yang ke-1, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersungguh pada nenek moyangmu, dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tetapi, ini soalannya muncul dari sana di ayat 2, Tuhan memberikan penegasan bahwa jangan kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri itu. Juga mesbah-mesbah itu harus dirobohkan. Namun demikian, umat ini dikatakan kamu tidak memberikan firman-Ku. Mengapa kamu berbuat demikian? Nah, ini yang terjadi dalam kehidupan Israel. Mereka sudah mengalami segala berkat pertolongan tuntunan Tuhan, masuk ke tanah perjanjian sesuai dengan janji Tuhan, tapi bakti mereka kepada Tuhan itu tidak utuh, tidak monoteisme yang sejati itu. Dan ayat 3 dikatakan, lagi telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tapi mereka akan menjadi musuhmu dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Jadi sisa-sisa dari orang-orang di Kanaan ini tidak dihalau oleh bangsa ini secara tuntas gitu ya, tidak bersih gitu, sehingga atau bahkan mereka membiarkan orang-orang yang hidup di situ sehingga punya potensi yang besar sekali untuk merusak kehidupan iman yang monoteisme yang dibangun Tuhan melalui bangsa Israel ini, menjadi role model untuk membawa semua bangsa sudah tercerai-berai di hadapan Tuhan kembali kepada Dia. Dia perilaku Israel mereka sesungguhnya itu akan menjadi jerat bagi kehidupan umat ini, dan tentu dalam kerangka misi besar Allah itu menjadi terhambat itu. Nah, itulah sebabnya malaikat tegas mengatakan bahwa aku tidak akan membiarkan orang-orang itu pergi daripadamu, tapi akan menjadi musuh, dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Jadi perintah Tuhan jelas, patung-patung berhala itu dirobohkan, tapi akibat kehidupan umat ini yang tidak mau membersihkan semuanya itu, membangun sebuah kehidupan monoteisme yang murni, maka kehidupan bangsa ini maupun ilah-ilah akan menjadi musuh dan menjadi jerat. Dan ini kemudian direspon oleh umat dengan tangisan yang luar biasa yang disebut sebagai bokim itu. Nah, ayat 6 sampai ayat 23 ini meringkaskan tentang perjalanan kehidupan rohani, spiritualitas dari umat ini setelah kematian Yosua dan tua-tua yang hidup sejaman dengan Yosua. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan pada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Jadi kehidupan umat dan spiritualitas yang ideal itu berakhir ketika Yosua mati, kemudian tua-tua yang hidup sejaman dengan Yosua juga mati, dan spiritualitas itu menjadi betul-betul rusak di hadapan Tuhan karena muncul atau bangkitnya generasi yang tidak mengenal Tuhan. Nah, ini berkenaan yang tidak mengenal Tuhan berkenaan dengan isu-isu doktrinal atau proses pemuridan pendidikan. Memang pertanyaan krisis kita, apakah ini sebuah kegagalan Yosua dalam mendidik bangsa ini, kegagalan para tua-tua dalam mendidik bangsa ini, ataukah respon dari bangsa ini yang tidak sepadan dengan apa yang diajarkan, apa yang disaksikan. Yang kedua terkait dengan persoalan pengenalan akan pengalaman iman dari Israel dengan Tuhan ya. Karena dikatakan ya, kalaupun tidak mengenal Tuhan ya bisa kenal melalui perbuatan yang dilakukannya. Jadi histori itu, sejarahnya Allah, sejarah keselamatan Allah yang dialami itu, ini juga tidak dikenal oleh generasi ini. Dari sini kita melihat bahwa potensi yang bisa merusak kekristenan itu persoalan-persoalan pengajaran dan persoalan pengalaman iman dengan Tuhan yang harus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Soal pengajaran yang sungguh-sungguh mendasar dan juga transfer cerita kisahnya Tuhan dalam perjalanan hidup satu kolektivitas bangsa ini pada generasi berikutnya. Dan ini yang ada pada generasi sudah Yosua itu. Dan dampaknya apa ya saudara? Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan
dan mereka beribadah kepada para Baal. Kalau kita lihat perjanjian baru, misalnya Yohanes pasal 14 itu, ketika percakapan Yesus dengan para muridnya berlangsung, dan Yesus menekankan isu yang sama ya. Kalau kamu tidak mengenal aku, ya setidaknya kamu mengenal apa yang saya kerjakan. Karena pekerjaan itu sendiri menceritakan tentang siapa yang mengerjakannya, dan mestinya dengan melihat semua itu seorang juga termotivasi untuk mengenal dia yang mengerjakan pekerjaan itu. Jadi antara yang doktrinal dan yang praktis, yang konseptual dan yang pengalaman itu harus berjalan beriringan untuk menolong seseorang dalam pengenalan dia akan Tuhan, dalam membangun spiritualitas yang sungguh-sungguh dia ada. Israel gagal untuk itu, dan mereka jatuh ke dalam kejahatan penyembahan berhala. Nah, sepanjang ayat 12 sampai 23 sesungguhnya merupakan penjelasan ringkas tentang siklus kemurtatan dari umat Tuhan ini dalam rentang waktu sekitar 400 tahun. Jadi ada 7 siklus kemurtatan, dari hakim 1 ke hakim 2, hakim ketiga, dan seterusnya. Ada paling tidak itu 7, kalau kita hitung lebih itu bisa 7 sampai 9, tapi paling tidak 7 siklus kemurtatan itu dalam rentang waktu 400 tahun. Tidak singkat itu, 400 tahun, panjang sekali. Dan ringkasan siklus itu diungkap mulai ayat yang ke-11 tadi sampai ayat yang ke-23. Poinnya adalah bahwa umat Tuhan ini jatuh ke dalam 2 isu utama yang dibenci oleh Tuhan. Satu, penyembahan berhala di ayat yang ke-11 tadi, dan yang kedua, kawin campur. Ini baru kita temukan nanti di pasal yang ketiga, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 itu. Dikatakan di sana, demikianlah orang satu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Mereka mengambil anak-anak perempuan orang-orang itu menjadi istri mereka dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak lelaki orang-orang itu, serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Jadi penyembahan berhala dan kawin campur itulah yang menjadi isu sentral, pemicu, trigger, kemerosotan, bahkan kehancuran spiritualitas umat Tuhan ini. Nah, siklus itu seperti apa? Yang pertama ya, Israel jatuh dalam dosa, kemudian mereka dihukum Tuhan dengan Tuhan mengirimkan musuh-musuh, bangsa-bangsa Filistin dan sebagainya yang datang menghajar mereka. Lalu mereka menjadi tawanan. Ketika dalam tawanan mereka merintih kesakitan dan sebagainya, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Lalu Tuhan itu penuh dengan belas kasihan, dan kemudian Tuhan membangkitkan seorang hakim untuk menyelamatkan mereka. Ayat 18, setiap kali Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Jadi Tuhan akan bangkitkan hakim-hakim untuk menolong mereka pada konteks zamannya. Anak kebatnya Israel diselamatkan karena ya hakim tidak lain adalah penyelamat bagi umatnya. Setelah diselamatkan mereka hidup tenang damai dengan Tuhan, kemudian jatuh lagi kembali kepada dosa yang sama, yaitu penyembahan berhala dan kawin campur itu yang terus berlangsung. Ayat 19, tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek mereka, dan mengikuti Allah lain, beribadah padanya dan sujudnya padanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Jadi inilah siklus kemurtatan dari bangsa Israel. 2 hal perlu kita cermati dari fakta ini, nanti detailnya kita akan lihat di pasal 3 dan seterusnya. Tapi 2 hal yang perlu kita renungkan bersama, yaitu bahwa mungkinkah ada potensi kemurtatan? Fakta ini menjelaskan ya. Mungkinkah orang meninggalkan apa yang dia yakini? Jawabannya adalah ya. Dan ini berlangsung sekitar 400 tahun siklus kemurtatan ini. Nah, ini yang tentu harus menggugah kita untuk memberikan sungguh-sungguh berkenan dengan pengenalan akan Tuhan secara doktrinal maupun bagaimana mengalami Tuhan dalam hidup kita dan menceritakan itu dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ini yang akan terjadi, dan tentang waktu peristiwa ini terjadi itu sekitar 400-an tahun.
Ayat 21, maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satu pun dari bangsa-bangsa ditinggalkan Yosua pada waktu matinya, supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu aku mencobai orang Israel apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka atau tidak. Demikianlah Tuhan membiarkan bangsa-bangsa tetap ada di antara umat Tuhan ini. Saudara yang terkasih, ya inilah siklus kemurtatan, dan pasal-pasal berikut kita akan belajar secara detail hakim yang satu, hakim berikutnya, dan seterusnya selama rentang 400 tahun terjadi dalam kehidupan umat Tuhan. Dari bacaan kita pagi ini yang merupakan ringkasan pasal-pasal berikutnya sampai bagian-bagian siklus itu berakhir 400 tahun, kita tidak sudah dapat beberapa pokok penting untuk kita pegang, kebenaran yang harus kita pegang. Amanat teksnya itu, Allah menghendaki umatnya hanya mentuhankan Dia. Dan tentu kita harus mentuhankan Kristus Tuhan, ya Lordship itu dalam seluruh aspek hidup kita. Yang kedua, mengenal Tuhan dan pertolongannya dalam perspektif historis sangat berarti dalam perjalanan iman seseorang. Bangkitnya generasi yang tidak mengenal Tuhan karena penolakan mereka akan Tuhan, demikian juga tidak adanya transmisi kisah pertolongan Tuhan itu menjadi persoalan. Kita diajar oleh Tuhan oleh pasal ini untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan pertolongannya. Dan aplikasi bagi kita semua, sudahkah saya dan saudara hidup dalam iman yang monoteisme, dan sudahkah saya dan saudara mewariskan pengenalan akan Tuhan dan kisahnya dengan baik kepada anak-anak dan generasi penerus kekristenan, karena itulah yang menentukan stabilitas spiritualitas yang berkesinambungan, dan tentu itu menjadi bagian dari kehendak Tuhan untuk misi penyelamat atas umat manusia berdosa. Selamat menerapkan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita, pelayanan kita, dengan keluarga, gereja Tuhan maupun masyarakat. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Ya, kita responi firman Tuhan dengan satu lagu komitmen kita yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Terutama
Biarlah kita tidak melupakan sejarah kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang berubah generasi bisa terlupakan. Hari ini kita mau bersyukur dan komitmen, biarlah terus taat dan setia iring Yesus. Kita bersyukur, berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur segala kebaikan Tuhan, dan kami tidak mau melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan di masa lalu untuk terus menuntun kami di masa ke depan. Generasi pindah generasi, kami tetap setia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan terus memimpin menyertai supaya kami tetap komit di dalam Yesus yang terutama, di dalam Yesus yang terutama. Biarlah Tuhan terus sertai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa untuk belajar dari Hakim-Hakim pasal 2. Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Haleluya.